Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video saya kali ini, saya mau mengajak Sobat PAUD untuk belajar bersama-sama. Nah, tapi sebelum mulai, saya mau bahas sedikit nih sama Sobat PAUD. Kalian pasti pernah kan melihat kegiatan pembelajaran di sekolah? Nah, coba yuk kita ingat-ingat dulu. Jadi, di kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang dengan baik, nantinya akan dilaksanakan sebagai kegiatan pembelajaran yang sudah tersusun dalam RPPH. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang nantinya akan dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Tapi, Sobat PAUD tahu nggak sih kalau ada loh yang nggak kalah penting dari kegiatan pembelajaran inti? Nah, ayo siapa yang tahu? Jadi, kegiatan itu adalah asesmen penilaian. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing ya saat mendengar istilah asesmen penilaian. Tapi sebenarnya apa sih itu? Jadi, sebenarnya asesmen ini adalah suatu proses atau tahapan untuk memperoleh data atau informasi yang nantinya hasil ini akan diberikan nilai tertentu sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Proses inilah yang dinamakan penilaian. Yang kemudian setelah ditetapkan nilai, guru akan memberikan keputusan apakah penilaian ini akan dicukupkan atau masih memerlukan asesmen tambahan. Nah, tahap ini namanya evaluasi. Nah, Sobat PAUD pasti sudah lebih paham ya sekarang. Jadi, di video kali ini kita akan membahas seputar asesmen. Lalu, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam tahap asesmen di PAUD? Asesmen sangat penting karena dapat membantu guru dan juga orang tua peserta didik untuk memahami perkembangan anak secara menyeluruh. Mulai dari aspek kognitif, fisik motorik, seni, bahasa, sosial emosional, dan moral agama. Dengan pelaksanaan asesmen yang tepat dan juga sesuai, guru dapat dengan mudah untuk merancang pembelajaran yang lebih sesuai untuk mengatasi kekurangan dari perkembangan anak. Nah, yuk langsung aja kita bahas teknik penilaiannya. Teknik yang pertama. Teknik yang pertama adalah observasi. Mahasiswa pasti udah nggak asing nih. Nah, observasi ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek secara langsung menggunakan indera penglihatan. Dengan melihat bagaimana sih pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya yang ada di lapangannya itu kayak gimana sih? Nah, apa yang kita lihat nanti adalah informasi yang kita dapatkan sebagai data. Teknik ini bisa untuk mengamati proses, perilaku, dan perkembangan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Tapi, bukan cuma hasil aja yang dinilai. Observasi ini juga memperhatikan bagaimana proses untuk memperoleh hasil akhir tersebut. Teknik yang kedua adalah teknik kinerja. Nah, dalam file kurikulum Merdeka terdapat asesmen kinerja ini yang menilai kerja nyata peserta didik untuk menilai kemampuan dan prosesnya. Nah, tapi kita perhatikan ya teman-teman, asesmen ini kan menyatakan bahwa tekniknya yang dilakukan adalah untuk menilai kerja nyata. Sehingga untuk memperoleh data harus dilakukan observasi dulu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa teknik observasi sendiri pun sudah mencakup asesmen ini tergantung sama observasinya itu apa. Teknik yang ketiga, ada teknik yang gak kalah penting dari observasi, yaitu teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara interviewer
dengan narasumber sebagai pemberi informasi. Tapi kenapa sih wawancara kok penting banget dalam teknik asesmen penilaian? Jawabannya adalah karena wawancara bisa berfungsi sebagai pelengkap data asal atau sebuah konfirmasi atas informasi yang telah didapatkan dari proses observasi sebelumnya. Nah, misalkan nih, ada mahasiswa yang melakukan sebuah kunjungan di sebuah TK. Mahasiswa melakukan observasi pada kelas B. Mahasiswa awalnya hanya mengobservasi, mengamati di kelas dan juga mencatat apa yang mereka lihat. Misalnya, mahasiswa menulis peserta didik laki-laki di kelas B lebih pendiam daripada peserta didik perempuan. Lalu, pada saat jam pelajaran berakhir, mahasiswa melakukan wawancara dengan guru. Nah, ditanyakanlah hal tersebut dan diperoleh data baru bahwa sebenarnya peserta didik laki-laki itu justru yang lebih aktif daripada peserta didik perempuan. Mereka diam pada hari itu karena malu menerima tamu dari luar. Nah, sehingga didapatkanlah konfirmasi dari situ. Terus, selain 3 teknik tadi, ada lagi nggak sih yang lain? Ada dong. Nih. Yang keempat, ada catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan khusus yang dibuat oleh guru bersifat penting. Bisa juga bersifat luar biasa. Luar biasanya tuh seperti apa sih? Luar biasanya tuh yang jarang terjadi, momen spesial, lucu, pokoknya yang jarang banget gitu loh yang terlihat luar biasa. Nah, nanti kejadian-kejadian itu akan dicatat, direkap agar nanti bisa dilakukan pada tahap evaluasi nanti. Nah, tetapi selain mencatat momennya, kita juga harus mencatat kapan waktunya. Jadi kita bisa tahu nih kapan kejadian itu terjadi. Berikutnya yang kelima, ada checklist. Check artinya memberikan centang. Jadi, teknik checklist sendiri adalah asesmen penilaian yang memberikan centang pada indikator dan nilai atau poin yang sesuai. Checklist ini membantu guru untuk mengetahui aspek atau indikator mana yang belum tercapai dan masih harus distimulasi. Nah, apa saja yang harus dicapai oleh anak pada checklist itu disebut dengan indikator. Nah, untuk mengetahui apakah indikator sudah tercapai atau belum, diberikanlah centang pada masing-masing nilai. Biasanya yang dipakai itu cuma 4 saja. Ada BB yang pertama, itu bukan berat badan, tapi belum berkembang. Artinya perkembangan anak ini masih sangat kurang sehingga membutuhkan stimulasi yang lebih. Lalu tahap yang kedua itu ada MB, artinya mulai berkembang. Jadi yang sebelumnya anak belum menunjukkan suatu perkembangan, itu sudah mulai ada perubahan. Nah, yang ketiga itu ada BSH, atau berkembang sesuai harapan. Jadi karena terus diberikan stimulasi, setelah mulai berkembang, anak mulai menunjukkan perkembangan yang lebih pesat menggunakan BSH atau berkembang sesuai harapan. Berkembangnya dengan mengarah ke yang baik. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada BSP, artinya berkembang sangat baik. Nah, ini adalah poin yang tertinggi yang bisa dipakai di sekolah. Jadi, anak sudah menunjukkan bahwa dia bisa menguasai oleh dirinya sendiri dan juga mampu untuk mengajarkan temannya yang belum bisa, yang belum mampu itu tadi. Yang keenam, ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah asesmen yang dilakukan dengan mengambil gambar atau foto atau video yang dijadikan sebagai bukti dari pelaksanaan kegiatan anak. Nah, biasanya dokumentasi ini dilakukan bersama dengan hasil karya anak. Nah, pada bagian ini nih teman-teman, kita perhatikan ya. Jadi pada bagian ini jangan salah.
hasil karya itu bukan teknik penilaian. Karena hasil karya tersendiri adalah karya yang dihasilkan oleh anak dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, jadi hasil karya itu bukan teknik, tetapi apa yang dinilai. Kumpulan dari hasil karya ini disebut dengan portofolio. Kemudian teknik portofolio. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, portofolio ini adalah kumpulan dari berbagai macam hasil karya yang nantinya di tahap akhir akan menjadi catatan. Jadi juga ada catatan anekdot, ada review dari guru, ada hasil karya yang telah dilakukan anak untuk melihat perkembangan anak ini sudah melakukan apa saja, bagaimana hasilnya, lalu seperti apa saat dia menjalankan proses tersebut, seperti itu. Dari setiap teknik penilaian ini, nggak ada yang sempurna ya teman-teman, semuanya punya kekurangan. Sehingga sangat dianjurkan untuk digabungkan atau dikolaborasi dengan teknik yang lain supaya datanya nanti bisa lebih lengkap dan juga hasilnya bisa menjadi lebih baik. Dengan teknik penilaian yang baik dan benar, bukan hanya guru, tetapi peserta didik juga akan merasa lebih terbantu dan lebih nyaman karena mereka menjalankan asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan diberikan stimulasi yang sesuai. Demikian penjelasan tentang asesmen penilaian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.